Selamat pagi buat kita semua. Terima kasih buat waktu dan kesempatannya. Pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan topik manajemen persediaan tradisional berdasarkan kuantitas pesanan ekonomis atau EOQ. Nah, judul baru yang kami angkat untuk makalah kami ini yaitu analisis sistem pengendalian persediaan tradisional dengan menggunakan metode kuantitas pesanan ekonomis atau EOQ. Sebelum saya melanjutkan penjelasan saya, ada baiknya terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Joshua Irfandi Sihaan. Di sini saya sebagai ketua kelompok 8 dengan NPM 17510174. Nah, pertama sekali saya akan menjelaskan latar belakang dari manajemen persediaan. Salah satu fungsi manajerial sangat penting dalam operasional suatu perusahaan adalah pengendalian persediaan atau inventory control. Karena kebijakan persediaan ini secara fisik akan berkaitan dengan investasi dalam aktiva lancar di satu sisi dan pelayanan kepada pelanggan di sisi lain. Manajemen persediaan adalah bagian dari perusahaan yang berfungsi untuk mengatur persediaan barang yang dimiliki. Mulai dari cara memperoleh persediaan, penyimpanannya, sampai persediaan tersebut dimanfaatkan atau dikeluarkan. Pengaturan persediaan ini akan sangat berpengaruh terhadap semua fungsi bisnis, yaitu yang terdiri dari operations, marketing, dan finance. Nah, saya akan menjelaskan jurnal utama kami dengan judul Analisis Sistem Manajemen Persediaan PT MPI Cabang Surabaya dengan metode EOQ. Nah, alasan kami memilih jurnal ini sebagai jurnal utama kami karena di dalam jurnal ini memiliki banyak kelebihan dan pengendalian persediaan dengan metode EOQ digunakan secara baik. Kemudian penggunaan metode EOQ-nya digunakan secara efektif dan efisien dalam hal meminimumkan biaya total persediaan. Kemudian latar belakang dari jurnal utama kami. PT Millennium Pharmacon International atau MPI adalah perusahaan distributor produk farmasi, suplemen makanan, dan produk diagnostik terbesar yang sudah terdaftar sejak tanggal 20 Oktober tahun 1952. Perusahaan ini beroperasi dengan 29 kantor cabang dan 5 sub distributor. PT MPI Cabang Surabaya ini dalam menentukan titik pemesanan kembali masih menggunakan cara-cara tradisional, sehingga dana yang terkait pada inventory menjadi tidak terkendali dan juga kerap terjadi kegagalan pemenuhan permintaan. Kemudian masalah yang dibahas dalam jurnal ini yaitu seberapa besar efisiensi sistem pengendalian persediaan di PT MPI Cabang Surabaya ini dan bagaimana merumuskan sistem pengendalian persediaan yang mampu menekan sekecil-kecilnya risiko terjadi kegagalan persediaan terhadap permintaan. Nah, metode yang digunakan dalam jurnal ini yaitu metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan metode peramalan di mana meramalkan permintaan dengan menggunakan data-data periode sebelumnya. Nah, saya akan menjelaskan kekuatan dan kelemahan dari jurnal utama kami. Kekuatan jurnal utama kami yang pertama yaitu di dalam jurnal utama kami ini dijelaskan secara detail dan rinci tentang metode kuantitas pesanan ekonomis atau EOQ. Mulai dari apa itu EOQ sampai kepada rencana yang diharapkan dapat terpenuhi. Kekuatan yang kedua yaitu dalam jurnal ini tidak hanya berfokus pada metode kuantitas pesanan ekonomis atau EOQ saja, tetapi juga ada membandingkan dengan metode lainnya, sehingga perusahaan dapat mengambil keputusan untuk menggunakan metode mana yang baik yang dapat meningkatkan laba perusahaan. Kemudian yang ketiga yaitu di dalam jurnal ini adanya persentase kenaikan dari service level dengan menggunakan metode EOQ sehingga menarik perhatian pembaca. Kemudian kelemahan dari jurnal utama kami yang pertama yaitu di dalam jurnal utama kami ini tidak menyediakan contoh soal perhitungan mengenai biaya persediaan yang terdiri dari biaya pembelian, biaya pemesanan, dan biaya penyimpanan. Kemudian kelemahan yang kedua yaitu di dalam jurnal utama kami ini
terdapat beberapa kalimat yang dijelaskan secara berulang-ulang dengan kalimat yang sama, sehingga membuat para pembaca menjadi bosan. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mei. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mei Renita Simanulang, NPM 175100082. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Joshua Siahaan. Saya akan membahas jurnal pembanding 1 yang berjudul A Comparative Analysis of Inventory Cost of Just-in-Time and Economic Order Quantity. Pada era sekarang ini, perusahaan sedang dihadapkan oleh dua keputusan, apakah tetap memilih metode Economic Order Quantity atau beralih ke metode Just-in-Time. Perlu kita ketahui bahwa metode Economic Order Quantity identik dengan metode tradisional. Metode just-in-time ini menjanjikan untuk memberikan kualitas yang lebih tinggi dan juga mampu menekan biaya-biaya pemesanan. Nah, hal ini menjadi latar belakang si peneliti untuk melakukan penelitian tersebut. Masalah yang akan dibahas yaitu membandingkan antara metode Economic Order Quantity dengan metode just-in-time. Dan si peneliti melakukan metode penelitian yaitu metode deskriptif kualitatif, di mana si peneliti mengumpulkan data awal dengan mengidentifikasi variabel-variabel yang dianalisis. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa dengan menggunakan metode just-in-time mampu menekan biaya pemesanan, akan tetapi apabila tidak dikelola dengan baik akan meningkatkan biaya pesanan yang akan berakibat rugi. Sedangkan dengan menggunakan metode Economic Order Quantity mampu menekan biaya-biaya pemesanan apabila pesanan tahunan itu lebih tinggi dari pesanan biasanya. Akan tetapi apabila pemesanan itu lebih rendah dari biasanya, maka metode yang lebih baik digunakan adalah metode just-in-time. Adapun kelebihan dan kekurangan dari jurnal ini yaitu di jurnal ini memiliki sebuah rumus yang mampu digunakan oleh si pembaca sehingga si pembaca mampu melakukan perhitungan. Sedangkan kekurangannya yaitu si penulis tidak memaparkan contoh soal sehingga si pembaca tidak mampu melakukan implementasi dari rumus tersebut. Adapun hubungan dari jurnal utama dengan jurnal pembanding 1 yaitu di jurnal utama dijelaskan mulai dari apa itu Economic Order Quantity sampai hal-hal yang ingin diharapkan. Selain itu, di jurnal utama dijelaskan juga bahwa dengan menggunakan metode Economic Order Quantity mampu menekankan hasil yang lebih tinggi serta service level, namun juga mampu menghasilkan tingkat keuntungan yang lebih besar. Sedangkan di jurnal pembanding 1 dijelaskan ada dua metode yang mampu digunakan, tetapi tidak dijelaskan secara rinci. Sehingga apabila jurnal 1 digabungkan dengan jurnal 2, jurnal 1 digabungkan dengan jurnal utama, akan menghasilkan sebuah jurnal yang lebih sempurna sehingga si pembaca mampu mengambil keputusan dengan baik. Persentase ini akan dilanjutkan oleh teman saya Luciana Lumbanggal. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mei. Perkenalkan, nama saya Luciana Lumbanggal, NPM 175100158. Di sini saya akan menjelaskan jurnal pembanding 2 yaitu Analisis Pengendalian Persediaan Bahan Baku Kayu Cempaka pada Industri Mebel dengan menggunakan metode EOQ. Latar belakang dari jurnal ini adalah bahan baku atau raw material merupakan prioritas utama dan sangat vital bagi suatu industri dalam proses produksinya. Hal ini menjadikan banyak perusahaan melakukan berbagai metode untuk mengelola persediaan bahan baku. Untuk melaksanakan pengadaan bahan baku yang diperlukan dalam proses produksi, perusahaan perlu mengadakan pembelian bahan baku. Prosedur dan cara pembelian bahan baku yang baik dan sesuai dengan kondisi perusahaan akan sangat menunjang kegiatan produksi. Maka dari itu, perusahaan harus menentukan jumlah bahan baku yang optimal dengan maksud adalah agar jumlah pembelian dapat mencapai biaya persediaan minimum. EOQ atau Economic Order Quantity adalah suatu pendekatan matematik yang menentukan jumlah barang yang harus dipesan untuk memenuhi permintaan yang diproyeksikan dengan biaya persediaan yang diminimalkan. Masalah yang terkandung dalam jurnal ini adalah
perhitungan persediaan bahan baku, dan berapa lama waktu yang diperlukan untuk menentukan persediaan bahan baku. Metode yang terkandung dalam jurnal ini adalah yang pertama, Economic Order Quantity. Model ini mengidentifikasi kuantitas pemesanan atau pembelian optimal dengan tujuan meminimalkan biaya persediaan yang terdiri dari biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Yang kedua, Safety Stock atau persediaan pengamanan. Yang ketiga, Reorder Point atau titik pemesanan kembali. Yang keempat, perhitungan total biaya persediaan bahan baku atau TIC dan penentuan persediaan maksimum atau maksimum inventory. Peneliti juga mengamati secara langsung hasil pengguna atau perhitungan metode EOQ atau Economic Order Quantity. Jurnal pembanding 2 ini memiliki kekuatan. Yang pertama, dilengkapi dengan rumus-rumus yang diperlukan untuk menghitung persediaan bahan baku. Yang kedua, jurnal melengkapi dengan sampel atau data persediaan. Kelemahan jurnal pembanding 2 ini, yang pertama, di dalam jurnal perusahaan masih kurang tepat menggunakan metode Economic Order Quantity. Yang kedua, perusahaan belum memperhatikan safety stock dan reorder point atau belum mengendalikan persediaan bahan baku. Perbandingan jurnal utama dengan jurnal pembanding 2 adalah dilihat dari segi teori dan perhitungan. Jurnal utama dan jurnal pembanding 2 sama-sama memiliki pembahasan untuk meningkatkan suatu persediaan agar lebih menguntungkan. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rosmauli Sianturi. Perkenalkan, nama saya Rosmauli Sianturi, MPM 17510183. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, Luciana Lumban Gaul. Adapun yang akan saya paparkan yaitu mengenai jurnal pembanding 3 kami, yaitu analisis perbandingan pengendalian persediaan bahan baku metanol antara pendekatan model Economic Order Quantity dan Just in Time pada CV Mambros Servicindo Batam. Seperti yang kita ketahui, peranan persediaan pada perusahaan sangatlah penting untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan, yaitu untuk mencapai tujuan operasional perusahaan dalam memperoleh laba yang maksimum, kontinuitas, serta pengembangan usaha. Perencanaan persediaan berhubungan dengan jumlah persediaan optimal yang dimiliki perusahaan dan pengaruhnya terhadap biaya persediaan. Ada 2 macam biaya yang digunakan sebagai dasar perhitungan Economic Order Quantity. Yang pertama, biaya pemesanan atau ordering cost, dan yang kedua biaya penyimpanan atau carrying cost. Adapun yang menjadi kelebihan dan kelemahan dari jurnal kami, kelebihannya 1, CV Mambros Servicindo Batam selalu menjaga kualitas produk yang akan mereka pasarkan dengan menggunakan bahan baku yang berkualitas dan memastikan bahwa persediaan bahan baku senantiasa mencukupi demi menjaga kelancaran produksi. Yang kedua, sistem Economic Order Quantity lebih efisien dibandingkan dengan persediaan perusahaan. Kelemahannya yaitu yang pertama, jumlah persediaan yang terlalu kecil dapat mengganggu produksi perusahaan karena perusahaan tidak dapat beroperasi pada kapasitas penuh. Yang kedua, adanya perbandingan antara kebijakan yang telah dijalankan perusahaan dengan 2 metode persediaan yaitu Economic Order Quantity dan Just in Time, tetapi tidak diketahui dengan jelas pemanfaatan yang baik dari salah satu metode tersebut. Perbandingan jurnal utama dengan jurnal pembanding 3 kami. Dalam jurnal utama yaitu analisis sistem manajemen persediaan PT MPI cabang Surabaya dengan metode Economic Order Quantity, dijelaskan secara rinci dan jelas bagaimana kegunaan model Economic Order Quantity dengan mempertimbangkan faktor bed stock serta dilengkapi dengan berbagai kegunaan masing-masing rumus sehingga memudahkan perusahaan, mahasiswa atau pembaca dalam menganalisis keuntungan kuantitas pemesanan. Dalam jurnal pembanding 3 hanya dijelaskan sebagai pengertian Economic Order Quantity dan Just in Time saja, tetapi pada jurnal utama Economic Order Quantity dibandingkan dengan berbagai metode pengendalian persediaan yang digunakan perusahaan saat ini.
Sekian yang bisa saya jelaskan, akan dilanjutkan oleh teman saya Om Boy Sinaga. Halo teman-teman semua, selamat pagi, apa kabar semuanya? Perkenalkan, saya Om Boy Sinaga. Ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Tanau tadi, Rosmauli. Oke teman-teman, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai jurnal pembanding 4 yang berjudul Analysis Control Supplies Raw Materials with the AOQ Method in the Smooth of the Production Process. Di dalam jurnal ini membahas perbedaan pengendalian persediaan bahan baku dengan menggunakan metode AOQ dari data yang diperoleh oleh perusahaan atau analisis data yang dilakukan oleh perusahaan, bahwa pengendalian persediaan bahan baku dengan menggunakan metode AOQ lebih efektif, dan dengan menggunakan metode AOQ perusahaan lebih hemat biaya dalam pengendalian pasokan bahan baku. Dan menjadi kekuatan dari jurnal ini yaitu yang pertama, bahwa di dalam jurnal dijelaskan apa yang menjadi kelebihan dari metode AOQ di dalam perusahaan. Dan yang kedua, jurnal ini dilengkapi dengan rumus perhitungan serta penelitian dilakukan secara langsung terhadap PT Pribumi, sehingga dapat dengan jelas bahwa aplikasi AOQ lebih efektif dan optimal. Dan yang menjadi kelemahan dari jurnal ini yaitu yang pertama, penjelasan dari jurnal hanya menjelaskan satu metode saja, sehingga perusahaan tidak ada pilihan atau perbandingan yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Dan yang kedua, jurnal ini lebih mengarah dan lebih dominan dengan perhitungan tanpa teori yang mendukung, sehingga membaca sulit dalam memahami isi jurnal. Sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Hera. Dan buat Ardos Channel, semoga jaya terus. Terima kasih, di rumah aja. Nama saya Era Tabita Tambunan, NPM 17510293. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari jurnal pembanding 4 yaitu Om Boy Sinaga. Dan di sini saya akan menjelaskan jurnal pembanding 5 kami yang berjudul Analysis of Inventory Management by Using Economic Order Quantity. Yang melatar belakangi jurnal ini adalah setiap perusahaan selalu menyediakan persediaan atau inventory pada perusahaan mereka. Tanpa adanya persediaan, maka para pengusaha akan dihadapkan dengan risiko bahwa suatu waktu perusahaan mereka tidak dapat memenuhi permintaan pelanggan baik dalam barang maupun jasa. Persediaan bahan baku merupakan salah satu faktor yang paling utama dalam sebuah perusahaan karena dapat menunjang kelancaran proses produksi baik dalam perusahaan kecil maupun perusahaan besar. Kesalahan yang mungkin terjadi dalam sebuah perusahaan itu yaitu tentang kelebihan persediaan maupun kekurangan persediaan. Nah, dalam jurnal ini PT XYZ menggunakan metode AOQ sebagai salah satu cara untuk mengoptimalisasi kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi ke depannya untuk perusahaan mereka. Economic Order Quantity tersebut adalah salah satu model yang menyangkut tentang pengadaan atau persediaan bahan baku pada suatu perusahaan. Karena adanya penggunaan metode AOQ ini dapat mengetahui jumlah frekuensi pemesanan yang optimal dengan biaya yang minimum. Namun di jurnal pembanding 5 ini juga ada masalah yang dibahas, yaitu banyak para pengusaha dalam sebuah perusahaan tidak menggunakan metode AOQ dalam perusahaan mereka karena mungkin mereka tidak mengerti tentang metode AOQ dan juga mereka tidak memahami apa sebab jika metode AOQ dilakukan dalam perusahaan mereka. Kemudian kekuatan dan kelemahan jurnal pembanding 5 ini juga akan saya jelaskan. Yang pertama, saya akan menjelaskan kekuatan dari jurnal pembanding 5 ini, yaitu menjadi formula yang terkenal untuk menghitung kuantitas ekonomi yang optimal, dan juga AOQ memberikan hasil jumlah pesanan yang tepat pada waktu yang tepat juga. Yang menjadi kelemahan dari jurnal ini adalah karena AOQ mengasumsikan data yang bersifat tetap, seringkali menjadi barang tidak dapat dipercaya hasilnya, dan juga perubahan harga pada metode AOQ tidak dapat diperhitungkan.
Baiklah teman-teman, yang menjadi kesimpulan dari jurnal kami adalah teknik EOQ hasil manajemen persediaan mengurangi biaya penyimpanan dan pemesanan. Dengan demikian, ini mengurangi total biaya perusahaan berkurang sekitar 10%. Dari studi kasus ditemukan bahwa dalam sebagian besar kasus industri tidak mengikuti sistem persediaan yang modern, melainkan mereka masih melakukan persediaan yang tradisional. Bagaimana itu dengan tradisional? Di sini saya akan menjelaskan sedikit bahwa persediaan yang tradisional itu masih bahan-bahan dipesan melalui pengalaman atau ketika tingkat proses menjadi rendah, mereka menyimpan satu bagian persediaan bahan baku dan kemudian memesan untuk lot berikutnya atau melakukan persediaan untuk berikutnya. Akibatnya, perusahaan menghadapi masalah overstocking atau understocking. Saya akan menjelaskan sedikit masalah overstocking dan understocking, yaitu kalau overstocking itu merupakan kelebihan persediaan, sedangkan understocking itu kekurangan persediaan. Nah, ini tadi masalah yang dibahas dalam jurnal ini. Demikian yang bisa saya jelaskan. Jika saya memiliki kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.